Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sasmita, NPM 2021002, kelas B 31 PBSI. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian drama, persiapan menulis drama, dan penilaian drama, dan penilaian naskah drama. Nah, pertama saya akan menjelaskan apa itu drama. Nah, di sini drama adalah karangan yang berisi cerita. Dalam naskah termuat nama-nama tokoh dalam cerita, dialog yang diucapkan para tokoh, dan keadaan panggung yang diperlukan. Nah, kemudian persiapan menulis drama. Yang pertama itu menentukan peristiwa yang menarik, kemudian memilih dan menentukan tema, kemudian memilih judul dan membuat kata pembuka, membuat kerangka dan memasukkan konflik, menentukan pelaku, menyusun jalinan cerita yang mengandung perkenalan tokoh dengan konflik dan penyelesaiannya, menyusun kramagung dan wawacang. Nah, itu adalah persiapan menulis drama. Nah, saya akan menjelaskan tentang menentukan peristiwa yang menarik. Dalam pembuatan naskah drama, yang pertama kita menentukan peristiwa yang menarik. Kita harus memiliki gambaran peristiwa seperti apa yang akan kita tulis. Nah, kemudian memilih dan menentukan tema. Setelah kita menemukan peristiwa yang menarik tersebut, kita menentukan tema dan memilihnya, mana yang baik untuk dijadikan judul. Nah, kemudian memilih judul. Memilih judul. Setelah kita menentukan tema, maka kita akan memilih judul dan membuat kata pembukanya. Kemudian membuat kerangka. Nah, setelah kita membuat kata pembuka dan memilih judul, kita akan membuat kerangka dan memasukkan konfliknya. Jadi kita secara berurutan ya. Jadi kemudian menentukan pelaku. Setelah kita membuat kerangka dan memasukkan konflik, nah di sini kita menentukan pelaku. Mana yang cocok untuk konflik yang tokoh pemarah, tokoh baik. Nah, di sini kita akan menentukan pelaku berdasarkan kerangkanya tersebut. Nah, kemudian menyusun jalinan cerita yang mengandung perkenalan tokoh dengan konflik dan penyelesaiannya. Nah, di sini kita harus memilih tokoh yang sesuai dengan naskah tersebut atau sesuai dengan perkenalannya. Kemudian menyusun kramagung dan wawacang. Nah, di sini kramagung itu suatu perintah kepada pelaku untuk melakukan sesuatu yang ditulis sebagai petunjuk dalam bermain drama. Nah, itu adalah kramagung. Nah, kemudian wawacang. Wawacang ini ditulis selepas dan mengandung semua perasaan pelakunya. Jadi, perasaan yang dimiliki pelaku ini ditulis selepas. Nah, maka itu disebut sebagai wawacang. Kemudian menulis drama. Menulis naskah ini berbeda dengan naskah cerita lainnya ya. Ini karena yang membedakan itu adalah naskah drama disajikan dalam bentuk pementasan adegan. Babak terdiri atas beberapa adegan. Pergantian pelaku merupakan tanda pergantian adegan dalam satu peristiwa. Nah, ini yang membedakan dengan cerita lainnya itu adalah karena naskahnya disajikan dalam bentuk pementasan. Beda dengan cerita lainnya yang disajikan dalam bentuk dongeng. Jadi ini lebih disajikan dengan pementasan, ada lebihnya. Kemudian penulisan drama dapat diawali dengan sebuah prolog ya, sebagai pengantar dan epilognya. Berbedanya di sini ya. Kemudian dialog ditulis dengan diawali tokoh yang berbicara atau pelaku. Nah, biasanya kalau drama itu ditulis dengan tanda titik 2 atau bisa juga
menggunakan tanda kurung. Nah, kemudian petunjuk lakukan atau petunjuk lakuan atau tindakan dituliskan dalam dialog. Nah, di sini dari semua tingkah laku itu akan dituliskan dalam dialog tersebut. Jadi sang pelaku ini lebih bisa mendalami sikap atau tingkah laku kehidupan yang terdapat dalam naskah tersebut. Kemudian penulisan keterangan dan petunjuk kelakuan. Nah, di sini juga dituliskan karena apabila tidak terdapat penulisan keterangan dan petunjuk kelakuan, maka itu tidak bisa disebut sebagai drama. Nah, itu saja. Kemudian penulisan drama nanti akan saya kirimkan filenya, nanti akan saya fotokan. Nah, di sini saya akan lanjut dulu dalam penilaian untuk penulisan naskah drama. Nah, untuk penilaiannya sendiri biasanya itu menggunakan tabel ya. Jadi tabelnya untuk penilaian naskah drama itu seperti ini. Nah, jadi dia seperti penilaian lomba. Jadi, nah di sini terlihat sekali bahwa pengembangan alur ini dijelaskan ya. Jadi terdapat pengembangan alur, kejelasan tokoh dan watak, pengembangan dialog atau percakapan, kesesuaian latar, kesesuaian tema dan amanat, penggunaan petunjuk teknis, kaidah penulisan naskah drama. Nah, di sini akan dinilai semua ya, apa saja yang terdapat. Apabila di dalam naskah tersebut tidak terdapat 7 poin ini, maka itu dianggap tidak memenuhi syarat dalam penilaian naskah drama. Nah, jadi dalam penulisan naskah drama termasuk dalam 7 penilaian ini. Jadi apabila tidak memenuhi 7 poin tersebut, maka dianggap nilainya kurang memuaskan. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila terdapat kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.